Kembali lagi di Celoteh Citizen bersama gue Anbia dan Adi. Kita akan membahas satu berita aja, mengulas berita aja, mengupdate berita tentang Israel. Wah, sekarang gara-gara banyak negara Eropa yang mulai Eropa terus Australia juga ikut-ikut kan, mulai mau mengakui Palestina menjadi sebuah negara. Israel tambah gila-gilaan, membabi buta gitu. Karena dengan itu kan mereka semakin tidak mempunyai kalau misalnya itu sampai diakui, berarti mau nggak mau wilayahnya dia akan kebagi-bagi gitu. Dia nggak punya teritori yang utuh lah ya. Karena udah ada perjanjian, berarti kalau misalnya dia itu kan berarti hitungannya menginvasi ya. Walaupun sekarang dia sebetulnya hitungannya menginvasi kan. Betul. Tapi begitu sekutu-sekutunya itu ruang geraknya akan jadi lebih susah. Seperti itu. Makanya seperti kita waktu itu minggu lalu omongin bahwa dia mempunyai keinginan untuk menduduki Gaza supaya Gaza begitu Palestina diakui, ya udah nggak ada lagi negara Palestina gitu. Maksudnya udah nggak ada lagi Palestina cuman di sini. Tapi gilanya adalah malah pengen nyaplok tempat lain-lain ya. Jadi sebenarnya kan kasusnya Netanyahu, ya makanya gue bilang Netanyahu itu nggak bisa diem gitu. Nggak boleh diem. Iya, nggak boleh diem. Netanyahu itu nggak boleh diem. Jadi dia harus memberikan sebuah atraksi gitu mengenai yang terbaru ini kan dia mencoba memunculkan kembali istilah Israel Raya gitu ya, Israel Raya. Jadi Netanyahu ini mencoba untuk memberikan lagi sebuah tawaran kepada rakyatnya gitu lah ya, rakyatnya, dan ini sudah diketok palu oleh kabinetnya Netanyahu bahwa mereka akan memberikan semacam gerakan lagi untuk menggelorakan Israel Raya ini. Nah, Israel Raya ini adalah yang nanti beberapa negara yang di luar dari Israel sekarang ini akan dicaplok, diakui. Ada Libya, ada Yaman, ada Mesir, gitu ya. Satu Syria, Suriah kalau nggak salah, dan satu lagi Palestina pastinya, gitu kan. Jadi negara-negara ini sebagian akan diakui menjadi Israel Raya, dan itu mendapatkan kecaman, terutama dari dunia Arab ya. Arab Saudi sama Qatar itu menentang banget gitu bahwa jangan sampai hal ini terjadi gitu kan. Karena sebenarnya Netanyahu ini sebenarnya mengangkat isu lama setelah waktu dulu perang Israel dengan negara-negara Teluk gitu ya. Nah, itu ada semacam sebuah ide untuk membuat Israel Raya. Nah, makanya sekarang sebenarnya isi Netanyahu ini tuh menagih tanah yang dijanjikan gitu. Jadi itulah salah satu mimpi besarnya dulu Israel itu adalah tadi, jadi membuat Israel Raya itu. Dan yang gue baca itu sebetulnya obrolan ini itu kan berarti itu ini sudah terhenti selama 2 dekade kan. Berarti kan 20 tahun lalu. Waktu perang-perang 1960-an. Iya kan? Ya, lebih 2 dekade itu enggak. Jadi ada pemukiman barat ini yang gue dengar. Jadi pemukiman barat itu kan dari dulu kan diserang kan. Dari tahun 90-an lah. Diserang, terus habis itu berhenti, serang lagi. Nah, di saat itu pas penyerangan itu area itu tuh kan udah mau dijadikan pemukiman buat Israel, membuat Yahudi gitu. Tapi dihentikan karena tidak ada tidak ada dukungannya dari Amerika saat itu. Jadi proyek ini sebetulnya proyek yang terhenti menurut Perdana Menteri Kementerian Perumahan dan Keuangan Israel bilang seperti itu, bahwa ini adalah proyek yang terhenti selama 2 dekade. Jadi ini mau dijalankan lagi aja gitu. Ya sebenarnya ya tadi makanya, karena Netanyahu ini nggak boleh dia diam gitu kan. Harus ada gerakan-gerakan yang dia buat agar ini juga mengganggu stabilitas Arab
wilayah Arab gitu ya dan Palestina gitu. Apalagi yang tadi mengenai adanya rencana pengakuan dari negara Eropa ya kan gitu. Jadi ini ya dia harus memunculkan isu-isu terus gitu, jangan sampai dia diam gitu kan. Dan ini sebenarnya gerakan ini ataupun penyerangan terhadap beberapa, terutama di Gaza lagi ya, di Gaza itu sebenarnya militernya udah minta stop gitu, kita jangan lagi deh gitu kan. Cuma nggak lama dari pernyataan itu, sekarang militer mendukung akan aksinya ini gitu. Jadi militer tetap support untuk apapun yang dilakukan oleh Netanyahu gitu. Jadi itulah yang sekarang jadi bola panas gitu. Betul. Plus malah panglima perangnya si Israel pengen nyerang Iran. Ini kan dia kan berarti membuka opsi lagi gitu. Apa yang mau dilakukan gitu supaya ini terus terjadi. Apakah dia pengen itu kan dia selalu mencarinya itu dari sisi historis kan. Patokannya tuh sisi historis gue dulu segini kekuasaan gue itu orang Yahudi ini segini luasnya kekuasaannya. Berarti negara-negara ini berarti harus jadi tempat gue sekarang gitu. Tanah yang dijanjikan berarti ya ini gitu. Negara-negara Arab ini kan karena gue dulu terbuang, jadinya akhirnya gue harus dapetin kembali sesuai dengan apa yang dijanji apa yang dia punya dulu. Kalau dari mungkin kalau tadi gue salah koreksi ya. Jadi 5 negara itu adalah Palestina, Lebanon, Yordania, Mesir dan Suriah. Ini negara tetangga semua gitu. Jadi Mesir ada di kiri atas ya kan, Lebanon ada di bawah, Yordania gitu kan, Suriah atas gitu. Jadi pertama Palestina gitu kan, karena Palestina pengen dicapok semua. Dan itu ya memang tujuannya untuk memperluas wilayah mereka gitu kan, untuk teritori mereka gitu. Dan sebenarnya juga ada satu hal, ini juga menjadi isu lama lah ya, terjadinya perbedaan pandangan antara Hamas sama Fatah ya kan. Bagi Hamas pergerakan mereka adalah angkat senjata gitu kan, tapi bagi Fatah, Hamas udah dong jangan ribut, maunya kalau Fatah tuh diplomasi. Hamas sudah stop, jangan lagi ada perang di Gaza gitu. Jadi satu sisi Hamas ini mempertahankan diri ya warga Gaza, satu sisi Fatah ini ingin diplomasi. Betul. Gitu. Yang gue juga pernah udah ungkap ke lu juga, maksudnya udah pernah dibahas bahwa gimana kita dulu. Nah, besok kan mau 17 Agustus nih ya. Gimana rentetan sebelum kemerdekaan itu, bahwa ada kelompok muda ya kan, kelompok tua yang kelompok tua pengennya diplomasi pelan-pelan segala macam, kelompok muda maunya segera cepet gitu. Nah, itu kan di dalam sebuah negara itu atau di dalam sebuah pergerakan itu pasti akan ada seperti itu juga gitu. Pandangan-pandangan yang tujuannya memang sebenarnya punya tujuan masing-masing yang baik gitu kan. Tujuannya sebetulnya pengen teritorinya itu tetap ada gitu. Seperti sama kayak tadi lo bilang, kalau misalnya tiba-tiba Gaza itu sudah dikuasai oleh Israel, ya semakin luas wilayahnya dia, dan justru Palestina itu hanya ada di sisi timur betul. Gitu, sisi timur gitu, sisi baratnya Gaza udah hilang gitu. Dan yang ketika sisi timur itu cuman menangnya hanya diplomasi, pasti menurut gue keyakinan gue ya, pasti akan diserang lagi gitu. Betul. Itu nggak akan selesai. Nggak akan selesai gitu, nggak akan itu. Sama aja kayak waktu kita setelah berhasil mengumandangkan kemerdekaan, terus habis gitu Jepang udah angkat senjata. Tapi kan itu ada vacuum of power gitu ya. Terus akhirnya si Belanda dengan membonceng sekutu, dia datang lagi, terus nikah. Dengan nikahnya akhirnya dia mau kita diplomasi, tapi perjanjian diplomasi Renville, Linggarjati itu kan merugikan kita. Akhirnya sebetulnya negara kesatuan ini berubah menjadi negara serikat gitu kan. Yang mana akhirnya tadi kemarin itu gue sempat dengar ngelihat biografinya Tan Malaka gitu. Jadi secara nggak langsung itu Tan Malaka itu udah, kita itu negara kesatuan, jadi nggak boleh kita dijadikan risk gitu. Makanya begitu orang-orang ini berdiplomasi, si Tan Malaka itu nggak suka.
kita harus melakukan perjuangan. Akhirnya dia mulai lagi lewat bawah. Nah dia di dalam video yang gue tonton itu, dia itu berteman baik dengan Sudirman. Makanya Sudirman melakukan perang gerilya supaya wilayahnya Indonesia itu nggak dicaplok gitu. Jadi sebenarnya ada 2 tugas gitu ya. Tugas perlawanan secara fisik itu tetap harus dijalankan, sama satu lagi tugas diplomasi. Sebenarnya itu adalah bagian dari strategi. Ya kan, ada strategi diplomasi, ada strategi pertahanan atau justru perlawanan ya gitu. Nah, makanya yang dilakukan oleh Israel adalah penyerangan nih kan. Tapi dari sisi Palestina, kelompok Fatah itu maunya diplomasi. Betul. Ya kan? Gimana kemarin presidennya Mahmoud Abbas itu kan datang ke Perancis diundang oleh Macron, bahwa Macron menyampaikan bahwa akan ada pengakuan terhadap Palestina di sidang umum PBB. Nah, sedangkan Hamas ini terus melakukan perlawanan terhadap Israel gitu kan. Jadi tugas ini memang dari dulu Fatah itu seperti itu, Hamas seperti itu. Jadi memang ini pola yang terus dilakukan di Palestina seperti itu untuk melawan Israel. Walaupun dulu kan Fatah juga angkat senjata kan. Angkat senjata. Nah, menurut gua sih harusnya jangan jadi 2 friksi yang berbeda kan. Harusnya ini si Fatah harus mendukung Hamas juga, bahwa bilang ke negara-negara yang mau mengakui Palestina itu bahwa kalau misalnya gue nggak mempertahankan wilayah, gue nggak akan punya wilayah lagi, karena ini nggak akan selesai kan. Tapi kalau terus dari gitu. Teori konspirasi ya mungkin bisa jadi ya ada beberapa, ya Israel itu kan luar biasa ya secara penyusup-penyusupnya segala macam. Ya mungkin di Fatah ada yang membisikkan gitu kan, ada pengaruh juga di Hamas ada yang mempengaruhi. Jadi ya itulah tadi nggak bisa selalu bisa cocok gitu kan. Nah, justru ketika sekarang ada rencana untuk Israel Raya ini, kan Presiden Prabowo sekarang lagi menyiapkan Pulau Galang, gitu ya. Pulau Galang itu disiapkan untuk merelokasi di Kepulauan Riau. Dulu tuh dipakai untuk COVID waktu itu. Jadi disiapin di sana rumah sakit yang memang mumpuni gitu ya. Nah, itu digunakan untuk COVID. Sekarang disiapkan untuk menampung warga-warga Gaza yang memang kalau versinya istana itu bahwa yang dia bawa ke sini adalah yang sakit, gitu, yang butuh perawatan medis akan dibawa ke sini. Cuma dari beberapa analis gitu ya, pengamat politik, ya itu jangan sampai justru akan menguntungkan Israel. Gitu. Ya kan? Karena ada relokasi ini nanti. Sebenarnya kan relokasi ini kan juga dikumandangkan oleh Trump, ya kan? Karena bahwa Trump itu ingin merelokasi warga Gaza, keluar dari situ, akan dibuat tempat yang bagus dan segala macam. Nah ini, walaupun memang pemerintah menyatakan bahwa bukan dalam arti bukan eksodus ya, tapi untuk memindahkan semua, enggak. Jadi yang sakit-sakit aja. Jadi, tapi itu jangan berdampak terhadap rencananya Netanyahu ini untuk menjadikan Israel Raya itu, gitu loh. Jadi jangan sampai kita juga terbawa arus untuk emang awalnya untuk membawa warga ke sini karena sakit, tapi itu akan menjadi bumerang gitu kan buat orang Palestinanya dan sisi Palestinanya, karena mereka kan kalau misalnya negara itu mau diakuin kan salah satunya harus ada warganya kan. Betul. Kalau nggak ada warganya kan nggak bisa apa yang mau diakuin, orang itu jadi kayak tanah kosong gitu. Jadi berhak siapa aja. Tapi juga pastinya nggak akan semua sih memang yang akan dibawa ke sini gitu kan, karena juga secara kalaupun memang mau dibawa kan kita jarak lumayan jauh ya, cukup jauh gitu. Itu akan membutuhkan waktu dan membutuhkan angkutan yang besar. Tapi juga si negara-negara Eropa yang sudah mulai mengakui itu kan dia melakukan kayak Inggris. Si Perdana Menterinya kan bilang, oke, kamu jangan ini nyerang terus. Untuk warga Palestina yang ada di Gaza yang sedang kritis dan sebagainya, kamu bilang ke Israel, aku pengen masuk, aku pengen cuma ngambil orang-orang yang sedang kritis ini nih, dibawa gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya malnutrisi, dibuat seperti itu, lama-lama yang ini dibawa ke Inggris, terus Spain juga melakukan itu.
Prancis melakukan itu juga, lama-lama habis juga kan negara keluar-keluar Makanya semua. itu tadi strateginya Israel bisa jadi karena hal seperti itu membuat dunia internasional iba gitu kan. Ya dengan cara relokasi itu tadi diambil-ambilin, diajak gitu kan ya, nanti diperbaiki atau diberikan pelayanan kesehatan segala macam. Warganya udah nggak ada di Gaza. Nah, itu menjadi strategi juga gitu. Jadi saling berkaitan ya kan. Israel terus menyerang, bantuan logistik segala macam itu ditahan, ya nggak boleh. Menjadi kelaparan dan bencana sosial kemanusiaan. Tapi di satu sisi akan dunia internasional akan melihat, ya udah deh, bawa aja sakit-sakit karena rumah sakit kan udah pada dihancurin. Gitu. Betul. Nah, nanti bawa terakhir rumah sakit yang Indonesia kan, rumah sakit persahabatan itu. Dan Australia juga udah menyatakan kok, maksudnya cukup keras juga Perdana Menterinya bilang bahwa ya ini makin aneh aja Netanyahu gitu. Jangan semakin jadi tidak rasional bereaksi gitu keras ya terhadap itu gitu, terhadap apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Dan sebenarnya juga Israel Raya ini memberikan di negara Eropa pun juga, negara Eropa juga melarang, maksudnya dalam arti ya semacam mengkritik juga gitu loh, jangan terus memperkeruh suasana yang ada gitu kan, makanya harus diselesaikannya dengan segera gitu. Jadi toh perdamaian yang ada itu konsep yang diusung kenapa negara-negara ini mengakui adanya Palestina juga itu karena dua tadi itu juga karena memang adanya solusi dua negara gitu, harus ada negara Israel, ada negara Palestina. Nah itu yang akan nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah gitu. Salah satu menteri keuangannya si Israel itu bilang, kamu boleh mengakuin itu tapi kamu lihat nanti gitu. Ini pengakuan itu nggak akan terjadi karena menurut dia itu cuman di headline-nya ya, pengakuan ini tidak akan nggak akan terjadi karena menurut dia ketika mau mengakuin negara Palestina sudah nggak ada. Itu emang keinginannya mereka kan gitu. Berarti Gaza nggak ada, dari sisi yang sebelah situ juga nggak ada, berarti udah semua jadi miliknya Israel gitu. Sebenarnya memang kondisi saat ini Israel juga saling ada yang kontra, ada yang pro terhadap apa yang dilakukan oleh Netanyahu kan. Tapi memang itu kayaknya tetap harus dipelihara oleh mereka gitu, karena mereka sudah terlanjur nyemplungnya udah basah gitu. Jadi ya apalagi kemarin juga ada yang kita sempat bahas juga, adanya provokasi warga Yahudi masuk ke Al-Aqsa, dan itu sebenarnya secara perjanjian tidak boleh gitu kan. Itu dikoordinir oleh menterinya sendiri padahal. Jadi ya itulah pola-pola itu, tetap provokasi-provokasi itu tetap harus dilakukan oleh Israel karena Netanyahu nggak bisa berdiam diri, harus dilakukan adanya perlawanan. Itu tanda kutip sebenarnya, perlawanan terhadap apa yang akan dilakukan oleh negara-negara Eropa terhadap pengakuan Palestina. Makanya dia bilang sekalian aja, dia toh nggak akan takut terhadap Yordania, ya kan, Lebanon. Orang dia hampir beberapa dalam satu minggu itu nyerang Lebanon, gitu kan. Maksudnya jika ada kesempatan pasti dia nyerang Suria, nyerang itu tiba-tiba nyerang Jordan, gitu. atau nyerang Iran memang gitu. Memang dia memberikan sebuah semacam tanda gitu kan, bahwa ya gue nggak diem. Plus selama ada backingan Amerika, dia kayaknya masih tetap akan begitu, berjalan dengan gagah beraninya itu untuk melakukan itu semua. Nah ini pikiran nakal dan imajinasi nakal gue. Ini kan semua orang-orang dari Palestina kan diangkutin nih. Ada yang diungsikan ke Eropa, ada yang diungsikan ke Indonesia ini gitu rencana kan. Rencana. Misalnya diambil semua nih, warganya nggak ada. Ini kan sama seperti dulu orang-orang Yahudi ke negara-negara lain nih. Terus tahu-tahu negara-negara Eropa nih, ya udah kamu saya kasih wilayah yang ada di Israel, ini buat Palestina. Tahu-tahu dunia terbalik. Si orang-orang Palestina ini udah semakin kuat, semakin pinter, dia melakukan eksodus ke wilayah-wilayah Israel. Jadi wilayah Israel yang tadinya dulu udah dikuasain semua Israel, tahu-tahu hilang, makin kecil balik lagi. Jadi wilayahnya Palestina. Itu nggak tahu apa, imajinasi ya, absurdnya aja gitu. Iya. Tapi ya berat sih kayaknya.
Ya kita saat ini Palestina lepas dari Israel aja itu cukup berat juga gitu kan. Di satu sisi apalagi yang ini sih beda lagi ya, maksudnya kasusnya dalam arti Amerika, si Trump itu pengen banget punya alat pertahanan baru lagi kan. Gitu. Aduh, kalau di Israel kan Iron Dome ya. Dia apa ya namanya? Golden Dome apa ya kalau nggak salah. Jadi ya Amerika mempersiapkan diri untuk serangan dari Cina. Gitu. Jadi serangan-serangan ini, dan terutama kan sekarang yang lagi coba didamaikan oleh Trump kan Ukraina sama Rusia kan. Betul. Cuma itu memang, nah mungkin kita bahas hari ini lagi mau berjalan nih. Iya, sedang berjalan gitu ya. Perundingannya sedang berjalan. Karena dari berita ini take di hari Jumat di tanggal 15 ya teman-teman. Jadi kita belum dapat beritanya hasilnya seperti apa dari karena kan bedanya Indonesia sama Amerika itu 12 jam ke belakang. Kita lebih cepat 12 jam. Jadi ketika kita jam 12 siang, sana baru jam 12 malam tanggal 15. Yang mana sekarang kalau misalnya sekarang ini jam 11, setengah 12, berarti di sana baru setengah 12 siang. Yang mana itu berarti mereka mungkin masih dalam penjajakan dalam diskusi. Tapi dari berita yang gue lihat sekilas itu warga Alaska itu melakukan demo terhadap Putin karena dia menyerang Ukraina. Terus ada anak yang katanya dari istri gelapnya Putin itu bilang bahwa dia dulu masuknya ke kalangan Gen Z gitulah, hedon gitu. Terus sekarang semenjak perang dia terus pokoknya menghilang. Dia sekarang kerja di Prancis di galeri anti perang. Terus dia menyatakan bahwa dia mendukung Ukraina merdeka gitu. Walaupun sebenarnya Ukraina udah merdeka ya, dia punya sendiri ya, cuma karena terjadinya perselisihan antara si Zelensky mau masuk ke NATO ya kan, Rusia nggak terima gitu, jangan masuk ke NATO. Karena kan itu emang secara wilayah dulu kan emang punyanya Uni Soviet, punyanya Rusia gitu. Dan dia udah ada obrolan gitu, ada perjanjian bahwa Ukraina itu nggak boleh masuk ke NATO atau Uni Eropa. Kalaupun misalnya dia masuk ke Uni Eropa boleh, tapi jangan sampai ke militer karena dia adalah negara. Fakta pertahanannya ya. Fakta pertahanannya itu ada di situ. Garis pertahanan negara pertahanannya itu ada di situ gitu. Makanya Putin mau nggak mau harus mempertahankan negara itu untuk tetap di sisinya Rusia. Kan di presiden-presiden sebelumnya nggak ada yang seperti Zelensky pengen gabung ke NATO kan. Ya kalau ke Uni Eropa mereka masih welcome gitu. Iya, karena bagian dari Eropa gitu. Ya cuma memang itu sih polemik. Ya ini kan juga ada unsur Amerikanya juga kan, di Israel ada Amerika, di Ukraina ada Amerika gitu. Jadi memang ini polanya Trump lagi bermain lah di dua tempat ini. Gitu. Mungkin kalau dilihat dari Biden dulu, Biden tuh hanya supply aja gitu kan, gitu, tidak terlalu campurnya. Ya ini Trump mencoba untuk memberikan sebuah warna baru gitu ya, untuk dia mau terlibat juga nih di Ukraina, mau terlibat di Israel. Ya dia terlibat banyak lah kalau di Israel gitu kan. Nah jadi makanya itu tadi. Dan di salah satu berita si Trump itu dia berjuang untuk mendapatkan Nobel perdamaian. Sampai kata ada di telepon tuh menteri siapa gue nggak tahu. Iya, menteri dari Norway itulah. Oh iya, biar jadi itu kan. Tapi ini ya ada satu hal yang menarik nih. Berkaitan tadi mengenai pengakuan Eropa ya. Di UEFA kemarin ada Liga UEFA. Itu ada UEFA Super League ya? Super League ya, UEFA Super League. Jadi ada dua anak Palestina itu diundang untuk tampil gitu ke acaranya UEFA tadi. Jadi sebelumnya memang UEFA itu dikritik, nggak pernah memberikan semacam dorongan atau support ya. Entah support, entah pandangan gitu terhadap Palestina gitu. Akhirnya dia ngundang anak Palestina bahwa ini adalah dukungan terhadap Palestina. Cuma juga dikritik juga, walaupun begitu tapi tim-tim Israel masih juga
main di league-nya UEFA gitu kan. Sedangkan Rusia begitu perang lawan Ukraine langsung dikeluarkan dari Olimpiade dikeluarin ya kan. Dari Olimpiade dikeluarin, dari Piala Dunia kemarin sempet ya. Iya. Ganti bendera ya kan. Betul. Terus dari kompetisi Eropa, tadinya kan masuk ke Liga Eropa di kompetisi Liga Champions Eropa kan. Karena sekarang Ukraina ya. Karena perang Ukraina dikeluarin gitu. Jadi sebetulnya pemain Rusia juga nggak, dulu kan banyak tuh Andrea Arshavin, terus siapa lagi ya yang masuk ke Spurs, itu main dari pemain-pemain Rusia itu mulai masuk ke Eropa. Sekarang pemain-pemain Rusia, sepak bola Rusia udah nggak boleh, udah nggak bisa main di liga-liga Eropa gitu. Sedangkan pemain-pemain Israel masih bebas, plus mereka lebih kayak mendukung seolah-olah gitu dalam tanda kutip, itu banyak pemain-pemain itu yang lebih mendukung si Israel daripada Palestina gitu. Makanya kayak Ronaldo sama Messi kan arahnya tuh kayak cenderung dukung Israel gitu. Sedangkan Ronaldo dengan gesturnya, dengan support semuanya dia kepeduliannya terhadap Palestina itu gede banget gitu. Kayak Golden Boot-nya dia dilelang untuk donasi ke Palestina dan sebagainya. Sedangkan Messi itu lebih kayak nggak kesana gitu, nggak ngomong kesana tapi juga tidak mengiyakan tapi kesana. Memang gitu. Banyak kan atlet ataupun artis yang mereka belum berani untuk menyatakan bahwa dukung Palestina gitu kan, atau mungkin mereka juga takut di cancel. Ya mungkin mereka juga tidak berani untuk menyatakan bahwa Israel salah gitu kan. Ya semua masih melihat potensi sih semuanya gitu kan ya. Tapi dengan adanya negara-negara Eropa sekarang udah mulai itu ada kemungkinan terutama UEFA kan. UEFA sampai bisa menyatakan seperti itu gitu kan, bahwa mereka mendukung mendukung rakyat Palestina untuk bisa merdeka segala macam. Itu sih yang memang suatu hal yang sekarang jadi dukungan di mana-mana untuk Palestina. Betul. Gitu. Ya semoga aja ya kita balik lagi nih kita lihat September ya nih, bentar lagi tinggal PBB. Siapa lagi yang nambah terus, siapa yang nambah akan mengakui Palestina gitu kan. Dan ini update-nya akan semakin kesini semakin kenceng. Terus gejolaknya jadi yang ya benar semakin kenceng, dan akan ada lagi atraksi dari Netanyahu gitu kan. Itu nanti akan kita lihat lagi aja sih. Gitu. Dan si Netanyahu bilang Amerika adalah teman sejati karena tidak pernah mengkhianati, kan seperti negara-negara Eropa lainnya. Berarti sekarang temannya cuma Amerika doang nih. Tapi ya salah satu secara teman negara besarnya ya maksudnya. Tapi ada yang memanfaatkan juga loh. Ternyata India sekarang mengekspor tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Israel, karena kan banyak warga-warga Palestina yang tadinya kerja di Israel. Lagi konflik begini kan nggak bisa kerja kan. Nah, sedangkan Israel membutuhkan tenaga kerja, jadi sekarang disuplai oleh India. Gitu ya, ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Dalam kesempitan juga sih ya, itu opportunity-nya mereka lah. Iya. Gitu. Karena di India sendiri kan juga kelebihan orang intelektual ya. Betul. Orang S2 sampai kerja harus ke area-area blue collar gara-gara oversupply dan sebagainya, sedangkan lapangan kerjaannya juga nggak sebanyak itu gitu. Dan penduduknya juga sekarang nomor 1 di dunia terbanyak menyalip Cina ya. Dengan 1,3 miliar, Cina 1,2, beda 100 juta. Ya gimana kita ya, maksudnya nanti kita aja 280 jutaan nih, udah sepusing ini ya. Iya, hampir 300 aja udah pusing sekarang. Gimana mereka miliaran. Kerjaan sekarang ekonominya juga nggak jelas ya kan. Betul. Arahnya mau kemana gitu ya. Semoga baik-baik aja lah kita gitu. Dan kemarin itu ada teori konspirasi bahwa ini kalau dilihat dari siklus sejarah 100 tahun kita akan mau ke fase yang mana? Fase
di Amerika Great Depression, Oh. terus akan pecah perang dunia. Kan awalnya itu gara-gara itu kan semuanya. Jadi wah kita harus Ya itu sih antisipasi, memang antisipasi. Siap-siap gitu. Karena perilaku yang dilakukan oleh Trump ini, ya itu tadi yang sebelumnya juga pernah disinggung oleh Bu Sri Mulyani bahwa Amerika tuh kayak gini juga nih sebelum Perang Dunia Kedua gitu, terlalu dominasi Karena ekonomi waktu segala macam. itu juga lagi Great Depression kan di waktu dia perang dunia kedua kan. Gitu. Ya kan perang dunia bukan mengenai krisis ekonomi kan tahun 1920 sampai 1940-an kan gitu. Tuh ada adanya krisis ekonomi juga dari situ mula-mulanya. Gitu ya, semoga baik-baik aja lah. Perang dunia pertama juga si Jerman mau masuk ke perang dunia kedua kan juga dalam kondisi yang lagi hancur gara-gara kalah perang dunia pertama juga gitu. Ya semoga siklusnya ini karena kebaca dan ada berita singkat aja nih, kalau misalnya Indonesia lagi nanam rudal balistik di Kalimantan gitu. Nggak tahu kan kita persiapan apa yang akan terjadi gitu tuh. Ya presiden kita kan mantan militer kan, gitu. jadi dia tahulah strategi-strategi yang harus dilakukan. Gitu. Hidup Pak Prabowo. Pak Prabowo. Oke teman-teman, kalau misalnya menurut teman-teman seperti apa dengan kondisi Palestina seperti ini, kalau teman-teman berpikir apa yang akan terjadi di kemudian hari, tebak-tebak prediksi aja apa yang akan terjadi setelah sidang PBB gitu. Kira-kira apa yang bisa didiskusikan di dalam kolom komentar juga boleh. Silahkan untuk diskusi di kolom komentar gitu. Jangan lupa follow sosial media kita di Instagram dan subscribe channel kita di Anbia Channel. Dan like setiap ada video Celoteh Citizen. Oke, minggu depan kita akan update lagi. Kita ngulas sedikit lagi. Akan selalu pasti ada ulasan tentang Palestina dan Israel ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.